Halo semua, Dev udah siap nih mau ikut ibadah sekolah minggu. Yuk ibadah bareng Dev yuk. Hai Dev, kalau mau ibadah sekolah minggu, pakai baju yang rapi ya. Dev udah rapi kok, Dev udah siap ikut ibadah sekolah minggu. Bagus. Nah. Lagi makan, sambil main game. Atau video call sama teman aku. Aku makan dulu ah. Dev. Kalau ibadah online, nggak boleh sambil makan, main, atau ngobrol. Harus sungguh-sungguh dong. Enggak kok, enggak. Dia nggak ambil makan. Perasaan aja, dia mau serius beribadah. Oke, bagus. Wah, ikut ibadah sekolah minggu nih. Wah. Dev, hey, kalau ibadah jangan tidur atau ketiduran nantinya. Ya, Enggak. Dia nggak mau tidur. Dia mau sungguh-sungguh ibadahnya. harus sungguh-sungguh ya. Iya. Bagus. Wah. Dev, kalau ibadah sekolah minggu harus antusias dong. Tepuk tangan, angkat tangannya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malesan ya. Iya. Dia sungguh-sungguh kok. Nih, dia ikut puji-pujiannya sungguh-sungguh. Nah. Bagus, kamu memang anak yang baik, Dev. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, mari Opa mau pimpin doa dulu. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, sebelum kami mau mulai ibadah, biarlah Kau berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh beribadah. Berikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan dan hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Coba yang siap puji Tuhan angkat tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk atur posisinya. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. Sekali lagi. Come on now, let's open up the room. Come on now. Come on now and take a good long look MC. and see God has given us all we need to be free. Bisa lompat semuanya? It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Yuk semuanya sekali lagi kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ayo semuanya bilang come on now. Come on now, let's open up the room. Sekali lagi. Come on now and take a good long look MC. and see God has given us all we need to be free.
It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Mari adik-adik bersama Opa kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa firman Tuhan. Mari adik kita lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke Dia surga. sudah berikan Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. sungguh kami rindu. Ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami sungguh adik-adik dari awal katakan Yesus Tuhan ditinggikan, kami muliakan Tuhan. dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan. Ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
kebaikan-Nya Tuhan Yesus. yang berkuasa, Terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. kami sembah, kami muliakan. Mari adik-adik sambil angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan Urapanmu, katakan kami rindu Tuhan. selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi adik-adik dengan hati yang sungguh. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, Sebab kami rindu. selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Tinggal di hadiratmu. tinggal di hadiratmu, Mari beri kemuliaan yang terbuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semuanya sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah naik ke surga buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan dengerin firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditabur Tuhan, boleh kami dengar Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur sama kebaikan-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan amin. Hai, adik-adik udah siap dengan firman Tuhan hari ini? Sudah duduk manis, sudah siapkan diri, terlebih kalian udah siapkan hati dan pikirannya, ya kan? Nah, kakak hari ini mau bahas firman Tuhan sama atau sehubungan dengan kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul sekali. Tidak ada nabi manapun yang bisa seperti Tuhan Yesus. Dia itu bisa naik ke surga. Memang sih ada juga di Perjanjian Lama menceritakan tentang seorang orang namanya Henokh. Nah, Henokh tapi dia nggak mati. Dia diangkat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Bayangin, terangkat ke surga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas itu. Hari ini tuh hari di mana Tuhan Yesus 40 hari setelah dia bangkit. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu 40 hari ada di dunia ini. Dia mengajar para murid-muridnya. Nih adik-adik, sebelum Tuhan naik ke surga ya, waktu Tuhan mati, ingat nggak? Hari Jumat Agung, murid-muridnya pada ketakutan, pada pergi, pada kocar-kacir, ditinggal Tuhan. Mereka pada sedih. Aku sedih. Sekarang andalanku tidak ada lagi. Dulu Yesus yang menjadi andalanku ketika aku lapar diberi makan, ketika orang sakit disembuhkan, ketika orang buta jadi melihat, ketika orang mati dibangkitkan. Sekarang gak ada, dia mati juga. Tapi kan hanya 3 hari Tuhan mati lalu bangkit. Ketika Tuhan bangkit, mereka bersuka cita. Waktu ditinggal Tuhan mati, mereka sedih. Waktu Tuhan Yesus datang lagi, bangkit, mereka bersuka cita. Nah, hari ini yang kita peringati yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, itu berarti
murid-murid Tuhan juga pada waktu itu ditinggal Tuhan. Tuhan enggak lagi di dunia ini, dia naik ke surga. Tapi hebatnya nih adik-adik ya, mereka murid-murid Tuhan itu enggak sedih. Karena dia tahu Tuhan meninggalkan mereka itu untuk pertama nih, kata firman Tuhan nih ya yang kita baca, Tuhan Yesus itu akan mengirimkan seorang penolong. Ketika dia pergi ke surga, Tuhan mengirimkan penolong. Ada yang tahu apa? Betul, Roh Kudus. Ketika Tuhan ada di dunia ini, Roh Kudus belum turun sepenuhnya. Tapi ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun sepenuhnya untuk kita, menolong kita, menjagai kita, memimpin kita. Wis, keren. Tuhan itu hebat. Makanya nih, waktu murid-muridnya ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak sedih. Sama seperti kita, nggak sedih kan? Iyalah, karena Tuhan memberikan kita penolong. Roh Kudus itu Tuhan kirimkan untuk kita supaya kita bisa diajar. Ketika baca firman Tuhan, kita nggak ngerti, Roh Kudus akan beri pengertian. Ketika kita sendirian, ketakutan, jangan pernah takut. Karena Tuhan melalui Roh Kudus mendampingi kita, menjagai kita, menolong kita. Roh Kudus itu akan selalu ada pada kita. Itu makanya murid-murid Tuhan Yesus tidak sedih waktu Tuhan meninggalkan mereka. Karena dia tahu Roh Kudus akan datang untuk menolong mereka. Sama seperti kita, Roh Kudus menolong kita hari ini. Keren kan? Hebatlah Tuhan kita, tidak membiarkan kita sendirian, tapi Dia mendampingi kita, menuntun tangan kita, menjagai kita, dan terlebih Tuhan juga akan menyembuhkan kita. Yang sakit percayalah, Tuhan pasti akan datang untuk menyembuhkan kalian. Yang ketakutan, jangan pernah takut, karena Tuhan selalu ada. Roh Kudusnya menguatkan, menolong, menjagai kita. Yang kedua. Nih, ketika Tuhan terangkat ke surga, murid-muridnya nggak sedih walaupun ditinggal Tuhan Yesus, karena Tuhan pernah berjanji, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu. Wih, hebat. Gak ada yang bisa berjanji sehebat Tuhan Yesus. Dan pasti janjinya itu ditepati. Tuhan itu terangkat ke surga, Dia akan menyiapkan tempat atau rumah buat kita. Siapa yang pengen tinggal bersama dengan Tuhan di rumahnya Tuhan Yesus yang besar? Pasti kita semua mau kan? Murid-murid Tuhan Yesus tidak bersedih ketika Tuhan terangkat ke surga, walaupun Tuhan meninggalkan mereka di dunia ini, karena Dia tahu, Tuhan bilang, Tuhan pergi ke surga menyiapkan rumah. Kita nggak perlu khawatir. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, sayang Tuhan sungguh-sungguh, ya kan? Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, terus doanya sungguh-sungguh, taatnya sungguh-sungguh, nggak berdosa, kita kuasai mulut kita nggak berdosa, kita kuasai mata kita nggak lihat yang berdosa, kita kuasai tangan kita supaya nggak berdosa, kaki kita supaya nggak berdosa, melangkah ke tempat yang nggak benar. Tuhan siapkan rumah untuk kita. Waktu kita pulang, rumahnya udah jadi. Dan pasti rumah rancangan Tuhan gak mungkin jelek. Pasti akan membuat kita menjadi kagum. Karena Tuhan membuat rumah, pasti rumahnya keren. Apakah sekeren istana kak? Lebih dari itu. Apakah sekeren istana yang ada di kerajaan-kerajaan yang mungkin di Timur Tengah? Oh, no. Lebih keren dari itu.
Karena kita tinggal bersama Tuhan yang penuh kemuliaan. Karena kita tinggal bersama Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena kita tinggal dengan Tuhan yang pasti penuh dengan damai sejahtera. Punya rumah di dunia ini yang begitu besar, tapi kadang-kadang nggak tenang, takut maling. Punya mainan yang sangat bagus, tapi nggak tenang juga, nanti kalau dipinjam temannya rusak. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan jamin di rumah Bapakku banyaklah tempat. Berarti Tuhan sedang menyediakan tempat untuk kita supaya kita sampai ke rumah Bapa. Ingat adik-adik ya, kita harus hidup seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus hidupnya itu adalah taat kepada firman. Kalian baca firman gak tiap hari? Kalian doa gak tiap hari? Kalian baca renungan gak tiap hari? Kalau belum, yuk kita mulai baca firman Tuhan tiap hari. Selagi libur, perbanyak belajarnya. Belajar pelajaran sekolah harus, belajar firman Tuhan pun harus. Ya kan? Kalau belum mengerti, belum bisa baca dengan lancar, minta mama papanya ngajarin, ya kan? Mama ajarkan dong apa nih, bacain ini apa artinya ya. Pasti mama papa dengan senang hati menolong kalian semua. Tadi apa kata Kak Manto? Mengapa murid-muridnya tidak sedih ketika ditinggal Tuhan, tidak sama seperti ketika Tuhan meninggalkan mereka saat Tuhan mati? Wis, karena dia tahu. Dia bilang apa? Ketika Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan akan berikan penolong untuk kita. Ya kan? Di mana penolong itu hari ini? Di hidup kita, di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Penolong itu dengan setia ada pada kita. Yang kedua tadi apa? Yes, betul sekali. Bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Siapa yang mau kalau pulang ke rumah Tuhan nanti di surga, lihat rumahnya yang besar. Yeay, bagus sekali. Anak-anak laki-laki yang angkat tangan. Anak perempuan juga angkat tangan ya. Oh, bahkan ada mama papa juga angkat tangan. Betul sekali. Kita mau menikmati rumah yang Tuhan sediakan untuk kita nanti di surga kan? Tapi ingat ya, taat, jangan lupa. Dan jangan berbuat dosa, buat Tuhan sedih supaya kita sampai di rumah Bapa yang keren itu. Yang ketiga adalah murid-muridnya nggak sedih. Kita pun nggak perlu sedih. Karena nih Tuhan bilang bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita. Waktu murid-muridnya lihat nih Tuhan terangkat ke surga, kan heran. Naik gitu kan ya. Ada malaikat yang mendatangi mereka dan berkata bilang begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Wih! Nanti nih kalau kita nggak cepat-cepat dipanggil Tuhan, ya kan? Nanti kita akan lihat Tuhan menjemput kita. Menjemput kita anak-anak Tuhan yang sayang sama Tuhan. Kakak sih kalau dikunjungi oleh orang yang paling penting di negara ini senang. Tapi lebih senang lagi, lebih antusias lagi, lebih sukacita lagi kalau kakak lihat Tuhan menjemput kakak. Kalian semangat nggak untuk hidup benar supaya ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan yang jemput kita. Wis, keren. Nah, adik-adik, di kenaikan Tuhan hari ini kita belajar banyak hal kan? Jangan pernah bersedih.
Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus. Dia Roh penolong yang akan menolong kita. Apapun kesusahanmu, apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong karena Dia Tuhan. Yang kedua, ingat, kalau kita susah mungkin hari ini di dunia ini, nanti kita pasti akan menjadi senang sekali, bersuka cita sekali, karena kita pulang ke surga, ke rumah yang Tuhan sediakan untuk kita tempati selama-lamanya. Kita pulang ke surga itu bukan hanya untuk 1000 tahun. Kita pulang ke surga itu bukan hanya untuk 1 triliun tahun, tapi untuk selama-lamanya. Itu nggak ada ujungnya. Wow, kita bersama dengan Tuhan tanpa ujung. Menyenangkan sekali. Tapi sebaliknya juga sih, kalau kalian tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh, tidak sayang Tuhan sungguh-sungguh, tidak taat sama firman Tuhan sungguh-sungguh, kakak sih berdoa supaya jangan ya, kalian pasti anak yang taat ya. Kalau nggak taat, berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Aduh, sedih sekali. Makanya nih, selagi punya kesempatan ada di dunia ini, belajar sungguh-sungguh supaya kita pulang ke rumah pada surga, menikmati rumah buatan Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Kalau yang jemput Tuhan seneng nggak? Sama ketika kalian mungkin ketika sekolah, biasanya yang jemput kalian tuh mbak, atau mungkin suster, atau mungkin supir, atau mungkin orang lain. Tiba-tiba papa yang jemput kita. Bih, seneng kan? Papa. Ketika kita nanti pulang, kapanpun itu, yang jemput Tuhan, itu keren. Itu keren. Kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi, di kebaktian hari ini, di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita belajar 3 hal. 1, Tuhan naik ke surga agar Roh Kudus turun, Roh penolong turun, Roh penghibur turun, Roh yang menjagai kita turun, Roh kuasa itu ada pada kita. Keren. Yang kedua, Tuhan naik ke surga karena Dia yang empunya surga, untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Wah, nggak kebayang deh rumah Kamanto kayak apa. Pasti juga gak kebayang kan kalian punya rumah seperti apa ketika kita pulang karena Tuhan yang menyediakan untuk kita. Pasti keren. Yang ketiga, wow, Tuhan yang akan menjemput kita datang. Aku gak mau selain Tuhan yang jemput kita. Kalau kita pulang ke rumah Tuhan, aku maunya Tuhan Yesus. Sama kan? Adik-adik juga maunya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang jemput kita, semuanya menjadi sukacita. Kesedihan hilang, susah hilang. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal itu. Ingat ya, kita harus yakin betul bahwa segala sesuatu pasti yang Tuhan beritakan di firman Tuhan ini pasti tergenapi. Hari ini kita berdoa bahwa Tuhan sudah mengutus Roh penolong untuk kita, bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat untuk kita, bahwa Tuhan yang akan menjemput kita pulang. Menyenangkan sekali. Kak, ada hafalan nggak? Oh, ada dong. Kak, mau kita semua yakin. Kita baca ya ayat yang kita akan hafal, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Panjang sekali Kak, tapi ini ayat yang keren. Kita baca ya, Yohanes 14. Udah pegang Alkitabnya? Oh, belum. Ayo, ambil Alkitab dulu. Kakak tunggu ya, 5 detik loh. 5, 4, 3, 2, 1.
Yes, udah pegang Alkitabnya. Gak apa-apa, mau pegang Alkitab secara buku boleh, pakai HP juga gak apa-apa, ya kan? Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus nih, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu untuk kita. Jika tiada demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yeay! Ayat yang luar biasa yang kita hafal untuk minggu ini ya. Coba adik-adik ulangin. Dari mana tadi ambilnya? Yohanes 14. Ayat 1 dan 2. Yes. Baca bareng-bareng di rumah sama mama papa ya. Dan ingat kita hafal ayat itu. Keren. Yuk kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Ingat Tuhan hari ini diperingati sebagai Tuhan Yesus yang naik ke surga. Karena dia dari surga pulangnya ke surga. Kita akan pulang ke surga. Yuk yang percaya bahwa kita akan pulang ke surga bersama Tuhan Yesus, lipat tangannya, tutup matanya, akan berdoa buat kalian semua. Loh, masih ada yang main-main. Nah, iya, udah ya. Kita akan siap-siap. Tutup matanya dia ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagiku. Tuhan naik ke surga dan akan menjemputku kembali untuk pulang ke rumah Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar taat, belajar hidup benar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kak Karen akan mengajarkan adik-adik untuk membuat rumah-rumahan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 2 lembar kertas A4 untuk tembok, 1 lembar kertas A4 untuk atap, gunting, stapler, spidol, dan bahan-bahan untuk menghias. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang kalian punya di rumah ya untuk menghias, dan siapkan juga lem. Ambil selembar kertas A4 untuk membuat tembok, lipat memanjang menjadi 2, lalu lipat seperti ini pada keempat ujungnya dan pastikan adik-adik melipatnya dengan rapi ya. Nah, buat adik-adik toddler, adik-adik bisa minta tolong bantuan papa atau mama juga. Setelah semua ujungnya terlipat dengan rapi, kita lipat lagi menjadi 2 dan pastikan kedua ujungnya bertemu. Lipat bagian pinggir kanan dan kiri ke arah tengah seperti ini. Nah, adik-adik kertas satunya lagi dibuat seperti ini juga ya dengan cara yang sama. Kemudian ambil gunting, potong bagian tengahnya, dan potong kurang lebih 2 cm ke arah kiri dan kanan. Lipat ke arah keluar sehingga membentuk pintu. Ambil spidol dan tuliskan rumahku di surga. Dan sekarang ambil kertas untuk bagian atap rumahnya, lalu bagi menjadi 3 bagian. Potong 1 bagian dan lipat menjadi 2. Lipat lagi bagian bawahnya kira-kira 2 cm dan potong bagian tengahnya. Sekarang kita akan menghias rumahnya. Adik-adik dapat menggunakan hiasan apa saja yang adik-adik punya. Kalau kakak menggunakan kertas origami yang sudah dipotong-potong menjadi bentuk seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan manik-manik, pensil warna, spidol, atau bahan-bahan yang lainnya. Sekarang kita akan menghias bagian atap rumahnya. Kali ini Kak Karen menghiasnya dengan menggunakan bintang. Jangan lupa untuk menggambar jendelanya ya.
Ambil kertas yang adik-adik sudah buat untuk bagian temboknya, kemudian selipkan bagian sampingnya seperti ini. Staples untuk merekatkan kedua temboknya. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya lagi. Setelah itu, adik-adik ambil lembaran atap rumahnya dan akan kita tempelkan seperti ini. Sekarang kita ambil lemnya dan lem bagian atapnya seperti ini ya adik-adik, supaya bagian atapnya bisa menempel ke tembok rumahnya. Dan langsung kita tempel ke bagian belakang rumahnya. Pastikan adik-adik menempelnya pada bagian belakang ya. Tada, jadi deh rumahnya. Halo adik-adik semuanya, gimana ibadahnya hari ini? Luar biasa kan adik-adik ya? Oh iya, kakak ada pengumuman nih. Untuk tanggal 24 Mei, hari Minggu besok, kita ibadahnya tetap online ya adik-adik ya. Kakak ingetin sekali lagi nih, tanggal 24 Mei, hari Minggu besok, kita ibadahnya tetap online ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk ibadah kita bersama-sama ya. Oke adik-adik, hari ini kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya yuk kita mau berdoa bersama-sama. Ayo kakak mau lihat semuanya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Ayo kita mau beri sikap yang terbaik buat Tuhan sebelum kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami masih bisa kesempatan, masih boleh ibadah ya Bapa. Berkati kakak-kakak Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Berkati mereka kesehatannya ya Bapa. Kau juga berkati apapun yang menjadi kebutuhannya, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan doa syafaat Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami, dan untuk kota kami Jakarta ya Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada ya Bapa buat bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan virus corona ini ya Bapa, Engkau sudah sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biar malaikat-Mu Tuhan selalu menjagai setiap kami ya Bapa. Kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk resesi ekonomi yang terjadi Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang kena PHK Tuhan. Kau berikan jalan yang terbaik buat mereka ya Bapa. Kau juga cukupkan apapun yang mereka butuhkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami ya Bapa. Semuanya Tuhan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau berikan akal hikmat ya Bapa yang hanya daripada-Mu Tuhan. Roh takut akan Allah ya Bapa ada juga atas presiden dan wakil presiden kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau jagai mereka ya Bapa. Kau juga berikan kesehatan Tuhan, keluarganya ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk kepala sidang kami, yaitu Panikun atau Harjo. Berkati kesehatannya dan juga lindungi dia dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Berkati juga keluarganya, lindungi keluarganya dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan tutup bungkus mereka dengan kasih Roh-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang GB PLT 7 kami, yaitu Dr. Yanto Siyongko Putra. Berkati kesehatannya dan juga lindungi dia dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Berkati juga keluarganya, lindungi keluarganya dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan tutup bungkus mereka dengan kasih Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk semua tenaga medis yang sedang berjuang membantu merawat orang-orang yang sedang sakit dan terkena COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan yang luar biasa dan kesabaran,
supaya mereka bisa merawat orang-orang yang sedang sakit dengan sepenuh hati. Kami percaya bahwa COVID-19 ini akan segera berhenti dan keadaan menjadi lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang sakit, agar mereka bisa pulih dan sehat kembali. Berikan mereka ketenangan dan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus yang mulai menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.